Tuhan semuanya, shalom. Sekali lagi semuanya, shalom. Puji Tuhan, kita berada di bulan pertama di tahun 2023. Jika kita ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti ibadah ini, mempersiapkan hati kita, hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Selain Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah abadi. Tiada yang lain, hanya Layak dipuji disembah.
2023 ini. Boleh lihat kanan kirinya, senyuman yang baik. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Kita mulai berdiri dari awal. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan sama-sama. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh lihatlah betapa banyak Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejamlah dan nikmati, kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semuanya disediakan
Tuhan Yesus. Tuhan kita nyatakan betapa dasarnya Tuhan itu, betapa hebatnya Tuhan itu. Berkuasa di bumi surga, berada dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbeda sumpahnya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia berkuasa di bumi surga. Mari kita katakan sama-sama. Berkuasa di bumi surga, berada dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela sumpahnya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Lebih keras lagi saudara. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan berikan hari yang begitu indah, hari yang begitu cerah. Dan hari ini pun Tuhan, secara hati kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, karena hanya memang Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami satukan hati dan iman kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, dan Bapak Pendeta Kartoni Sarjono, yang Tuhan tempatkan ada di tengah-tengah kami untuk terus mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami secara rohani kami. Terus Tuhan berikan roh-Mu, berkat-Mu, hikmat-Mu, terus marifat-Mu, terus Kau berikan Tuhan, sehingga pemimpin rohani kami ini terus Tuhan pakai dengan luar biasa untuk membimbing kami. Demikian juga dengan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan juga Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarma. Kau juga akan memberkati ya Tuhan dalam pelayanannya, walaupun di tempat-tempat yang berbeda, di kota-kota yang berbeda, dan juga dengan halangan dan hambatan yang berbeda. Tapi satu di dalam Tuhan, para pemimpin rohani kami, pembina kami, terus Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga terus bisa membawa kami untuk mengerti, lebih mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, secara khusus juga Tuhan,
Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Gembala kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kalau ada di tengah-tengah keluarga besarnya, biarlah Tuhan juga akan terus memberkati. Kalau Tuhan sudah memimpin dan berangkatnya, nanti pulangnya pun Tuhan akan antarkan bertemu dengan kami seluruh jemaat di tempat ini. Terus pakai Tuhan untuk bisa memimpin kami 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini, Tuhan, dari balita sampai lansia. Terus kami berdoa, Tuhan, biarlah Bapak Gembala kami penuh dengan hikmat-Mu, sehingga setiap kami mengerti, setiap kami terus belajar untuk lebih dekat dengan Engkau, untuk terus kami bisa bersekutu dengan lebih baik dengan saudara-saudara 5 generasi di tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirimkan untuk memberkati kami. Kalau pagi ini Bapak Pendeta Abednego yang sudah ada di tengah-tengah kami, yang akan memberkati kami dengan firman-Mu, Tuhan, Engkau akan juga campur tangan apa yang akan disampaikan nanti untuk kami. Itulah adalah sabda-Mu yang akan kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Apapun itu nanti Tuhan, mungkin berupa teguran atau bukan tentang peringatan, tapi semuanya Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan sukacita akan menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk rangkaian kegiatan kami Natal yang sudah selesai, dari KID, Natal umum sampai WBI yang sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur pimpinan Tuhan, dan kami juga bersyukur karena Tuhan sudah tutup dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan sudah cukupkan dengan begitu luar biasa. Karena itu Bapak, kami terus mengucap syukur karena Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi permintaan kami, pergumulan kami. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya untuk kami. Terus memberkati para panitia yang sudah bekerja dengan baik. Kami tahu apa yang dilakukan oleh para panitia ini tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan sampai ke pembubaran panitia nanti. Biarlah setiap kami, setiap panitia ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa memberkati bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di kota ini. Dan kami bersyukur Tuhan, apapun kondisi negara kami yakin bahwa itu semua tidak lepas dari pimpinan-Mu. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya, dan seluruh anggota-anggota Dewan dan seluruh staf-stafnya, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Bahkan sampai ke RT RW, Tuhan terus memberkati. Tuhan sudah percayakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan juga terus memakai mereka. Kalau Tuhan kurang lebih 1 tahun lagi akan pesta rohani, karena itu pesta demokrasi di negara kami. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Siapapun yang Tuhan tunjuk untuk menggantikan Pak Jokowi nanti akan membawa perubahan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita menggunakan hubungan sama sehubungan Tuhan di multimedia siapa silakan. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Bersama saya Adi Gunawan, mari kita simak info sepekan GBI Gunung Padang Purbalingga. Bagi para BPI, di hari Selasa akan ada latihan angklung jam 6 sore di gereja. Hari Rabu akan diadakan rapat pembubaran panitia Natal. Diharapkan seluruh panitia Natal untuk dapat hadir. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup panitia Natal gereja. Untuk para pelayannya Tuhan, jangan lupa hari Jumat akan ada doa pengerja jam 6:30 malam. Untuk Youth dan YSI libur selama bulan Januari, dan untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup Youth. Untuk hari Minggu, seperti biasa akan diadakan ibadah umum jam 8 pagi dan jam 5 sore. Hai para kids, jangan lupa untuk hadir di ibadah kids yang akan dilaksanakan setiap minggu jam 8 pagi. Akan diadakan pemberkatan nikah antara saudara Gojing dengan saudari Fani pada Sabtu 28 Januari 2023 di gereja. Oke.
Korintus 10 ayat 31 berkata, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pengumuman GPI News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memegangku dengan tangan
sujud kepadamu. Kami boleh terus merasakan kasih, anugerah, dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dari hari ke hari, bahkan dari tahun ke tahun. Kami boleh merasakan tuntunan, bimbingan, dan kasih-Mu dalam hidup kami. Karenanya pagi hari Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu dalam baik-Mu bersama dengan umat-Mu untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya Bapa, kami boleh duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu bersilakan duduk. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita dalam ibadah bersama-sama pagi hari ini. Tentunya saya berterima kasih kepada gembala setempat dan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini boleh ada untuk melayani di tengah-tengah kita sekalian. Saya percaya kita semuanya akan diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema hidup dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 saya diberi tema oleh Tuhan itu tahun kebangkitan. Tahun 2022 saya diberi tema tahun kemenangan. Dan tidak kebetulan kalau saat ini di Pak Niko diberi tema tahun bangkitnya pemenang, bangkit hai pemenang. Nah, saudara, dan tahun ini saya menerima satu tuntunan untuk gereja lokal di tempat kami adalah tahun perlindungan Tuhan. Nah, karena itu mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Wahyu pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara, tentunya ayat ini muncul sudah cukup lama ya, sejak Alkitab dicetak, dibuat, ditulis, tetapi untuk firman menjadi rema, satu tuntunan Tuhan itu butuh sebuah respon dan kerinduan dan doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhir tahun 2022 tentunya kita sebagai orang-orang percaya terus berdoa minta tuntunan Tuhan apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang dan apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan yang menjadi bagian kita agar kita boleh menjalani setiap hari, setiap situasi, kondisi, keadaan apapun kita boleh tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu tahun ini saya menerima sebuah tema dan tuntunan Tuhan dan tentunya ini akan menjadi sebuah kebenaran yang akan disampaikan sepanjang tahun bahwa tahun 2023 ini adalah tahun perlindungan Tuhan. Nah saudara, berita-berita yang sudah kita dengar sudah tidak asing bagi kita bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap, tahun yang akan dipenuhi dengan resesi yang akan melanda seluruh dunia. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Setuju katakan amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang janjinya iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari dan berkhianat dengan anak-anaknya. Dia selalu memberkati hidup kita, menuntun kita sebagai Bapa yang baik. Dia senantiasa mengarahkan, menuntun, membimbing kita di jalan kehidupan yang membawa kepada kemenangan. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita ini sebetulnya sudah diberikan perlindungan Tuhan. Namanya tembok perlindungan Tuhan atau pagar perlindungan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10, di sana dijelaskan tentang 3 pagar perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya. Yang pertama, pagar perlindungan yang melindungi nyawa kita. Nyawa saudara dan saya tidak akan pernah bisa mati, tidak pernah bisa meninggal selama Tuhan belum mencabut pagar perlindungannya. Dan pagar perlindungan Tuhan itu adalah hak sepenuhnya Tuhan yang bisa mengambil. Karena itu saudaraku, penyakit,
musibah, bencana, kecelakaan apapun tidak akan pernah bisa membunuh seseorang sebelum Tuhan memang mengambil pagar perlindungannya dan tiba waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Yang kedua, pagar perlindungan Tuhan yang hubungannya dengan melindungi kesehatan kita. Saudara, kalau kita sehat hari ini, berarti pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita itu masih berjalan dengan baik, masih tertata rapi, dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa dengan kesehatan kita. Kalau ada di antara kita yang hari ini kesehatannya terganggu, ada kemungkinan ada celah dalam pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, karena itu kita perlu sungguh-sungguh membangun hidup yang aman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan nanti sore saya akan menyampaikan tentang apa yang dapat merobohkan atau merusak pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Dan ini satu paket. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan hadir nanti sore, saya akan menyampaikan penyebab-penyebab seseorang perlindungan, tembok perlindungan atau pagar perlindungannya roboh. Dan kita mempertahankan pagar perlindungan Tuhan dalam hidup kita ini tetap kokoh, tetap kuat, sehingga nyawa kita, kesehatan kita terpelihara oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang ketiga adalah pagar perlindungan Tuhan yang hubungannya dengan harta benda kita. Saudara, ada seseorang yang hidupnya selalu sial, apa yang dikerjakan selalu gagal dan selalu hancur dalam kehidupannya. Ekonominya tidak pernah mengalami ekonomi yang baik. Kita selalu mengalami musibah, bencana, setiap usaha yang dirintis, setiap pekerjaan yang dilakukan tidak membuahkan hasil dan tidak ada buah kehidupan di dalam ekonomi kita. Saya percaya Tuhan kita datang, dikatakan aku pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini kok kayak gak setuju? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, artinya kita boleh menjadi orang yang diberkati juga secara materi. Standar berkat Tuhan itu minimal dalam hidup kita itu cukup untuk hidup sehari-hari. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Jadi saudaraku, iblis datang itu dikatakan seperti singa yang mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, dia keliling, dia berjalan keliling seperti singa yang mau untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan pastikan saudara dan saya tidak dapat ditelan. Kita ini dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Pastikan domba-domba itu aman bersama dengan gembalanya. Kalau kita hidup sendiri menurut keinginan kita sendiri, saudaraku, itu satu pertandingan yang tidak pernah seimbang. Domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu gambaran sesuatu yang buas, yang jahat, yang dia suka menerkam, dia kanibal, dia tidak pernah mengenal belas kasihan. Nah, kalau domba di tengah serigala, saudaraku, pasti domba itu habis kalau domba itu tidak sungguh-sungguh berada di dalam sebuah pengembalaan. Karena itu saudara, kita melihat kitab Wahyu pasal 3 ini. Saudara, kalau melihat Wahyu pasal 2, pasal 3 itu ada pesan Tuhan kepada malaikat-malaikat jemaat di setiap jemaat. Dan saya diberkati dengan firman Tuhan kepada malaikat jemaat yang ada di Philadelphia. Bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan menuntun, Tuhan mengerti situasi dan kondisi. Kalau Tuhan berbicara kepada jemaat, biasanya Tuhan berbicara kepada gembalanya, kepada pemimpinnya, kepada malaikat jemaat. Malaikat jemaat itu artinya gembala setempat yang ada. Dan Tuhan berbicara kepada malaikat jemaat yang ada di Philadelphia ini. Dia memberikan sebuah penghargaan. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kondisimu dan seterusnya. Tetapi Tuhan juga memberikan petunjuk. Tuhan juga memberikan sebuah kepastian bahwa hidupnya itu akan seperti apa ke depan. Dan kita akan belajar bagaimana jemaat Philadelphia ini sungguh-sungguh menerima satu kasih karunia tuntunan Tuhan melalui kuasa firman yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, saudaraku, saya percaya firman ini Tuhan berikan kepada kita agar saudara dan saya hidup di era sekarang ini di mana berbagai macam prediksi situasi yang ke depan akan terjadi, kita juga tidak tahu itu akan terjadi atau tidak. Tetapi setidaknya saudara dan saya pastikan hidup kita itu aman dalam perlindungan Tuhan,
apapun kondisinya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, saudaraku, pastikan hidup kita itu menjadi orang-orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau saudara dan saya berlindung dalam perlindungan Tuhan, pastikan kita ini aman, saudaraku. Pastikan kita ini kuat. Pastikan kita keluar sebagai seorang pemenang. Pastikan hidup kita, keluarga kita, mari kita rapatkan barisan. Seluruh hidup kita, keluarga kita, jemaat yang ada, kita bergandengan tangan, kita sehati, kita sepakat. Kita belajar firman Tuhan. Kita berada di dalam penggembalaannya Tuhan. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Dan kita juga mau berkata, aku juga adalah jemaat domba-dombanya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kalau kita punya gembala yang baik, kita harus menjadi jemaat yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, kita harus menjadi domba yang baik. Tidak suka menanduk, melawan, tidak suka membawa kemauannya sendiri. Tetapi kita memandang gembala kita, tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan. Melalui gembala agung kita itu Tuhan Yesus, kita boleh senantiasa aman dalam perlindungannya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalimat berikutnya bagaimana? Aku tidak takut bahaya. Ini kenapa, saudaraku? Daud punya sebuah kalimat yang luar biasa karena dia percaya dalam perlindungan Tuhan, dia aman. Dalam perlindungan Tuhan, dia akan mampu melewati setiap situasi yang ada. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ini sebuah kelebihan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia, dan ini juga harus menjadi sebuah contoh teladan bagi kita sekalian. Bagaimana saudara dan saya hidup di dalam perlindungan Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan, ini saudaraku, saya akan sampaikan ada beberapa hal. Jadi ada 3 alasan mengapa kita perlu perlindungan Tuhan. Ya, yang pertama, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita perlu perlindungan Tuhan? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal daripada Allah. Ditempatkan di mana? Di dunia ini. Tetapi dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, kita mau lari kemana, pergi kemana, tinggal di mana, mau di desa, di kota, di tempat yang ramai, tempat yang sepi, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita ini semuanya butuh perlindungan Tuhan. Kita ini semua butuh naungan perlindungan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan. Karena tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang membuat kita itu rasa lega dan nyaman kecuali saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan. Seluruh dunia itu ada di bawah kuasa si jahat. Kalau berada di bawah kuasa si jahat, berarti berada di bawah otoritas si jahat. Si jahat inilah akan menentukan kondisi seluruh umat yang ada di sana. Tetapi bagi setiap orang-orang yang berasal daripada Allah, ada perlindungan khusus. Dia tidak berada di bawah otoritas si jahat selama dia ada di dalam pagar perlindungannya Tuhan. Tidak lari, tidak keluar, maka si jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Si jahat, dia boleh keliling seluruh dunia seperti pada zaman Ayub. Pada waktu iblis ditanya oleh Tuhan, kamu dari mana iblis? Baru keliling dunia untuk melihat, ngontrol semua yang aktivitas yang ada di dunia ini. Dan itu diulangi saudaraku di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu dikatakan seperti singa, berjalan keliling untuk mengaum-ngaum, menakut-nakuti, mengintimidasi. Untuk apa, saudara? Mencari siapa?
mencari orang, mencari manusia yang dapat ditelan. Artinya apa, saudara? Ada manusia yang dapat ditelan, ada manusia yang tidak dapat ditelan. Setuju, katakan amin. Pastikan kita tidak dapat ditelan oleh setan. Iblis berjalan keliling ke seluruh dunia untuk mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelan. Saudaraku, sebelum ditelan pasti itu dicabik-cabik dulu, dicakar dulu, dimangsa dulu, dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Setelah itu ditelan. Karena itu dikatakan pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis, saudara. Jangan main-main. Di tahun ini iblis terus melanjutkan serangan-serangannya untuk mencari orang yang dapat ditelan. Karena itu keluarga kita perlu bergandengan tangan, merapatkan barisan. Pastikan saudara dan saya hidup di dalam perlindungan Tuhan. Pastikan hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita, ekonomi kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak dapat ditelan, tidak dapat dicabik-cabik. Karena apa? Seluruh pagarnya kuat, kokoh, tertata rapi. Tidak ada celah kuasa kegelapan masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam kesehatan kita. Pastikan sepanjang tahun umur hidup kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kabar baiknya, kalau ada di antara keluarga saudara yang sedang sakit, mari kita akan cek saudara, periksa pagar perlindungannya rusak atau tidak. Karena tidak semua orang sakit itu, saudaraku, ada karena pagar perlindungannya rusak. Tetapi kadang-kadang ada rencana Tuhan dalam kehidupan orang itu. Tetapi seandainya memang sakitnya karena dosa kita, karena kesalahan kita merusak pagar pelindungan dalam hidup kita, mari kita bereskan. Kita adakan rekonsiliasi, kita adakan pembenahan agar hidup kita semuanya aman. Jadi alasan pertama mengapa saudaraku kita perlu perlindungan Tuhan, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang kedua, karena kita sadar kekuatan kita ini tidak seberapa, saudaraku. Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, karena jemaat Philadelphia ini jemaat yang sederhana, biasa-biasa saja. Dia sadar kekuatannya tidak seberapa. Karena itu dia berlindung, bergantung, bersandar, mengandalkan Tuhan, kepada Tuhan yang kekuatannya tanpa batas. Dan kekuatannya tidak tertandingi dan tidak terkalahkan oleh kekuatan apapun. Di dunia ini ada 3 kekuatan besar yang sedang bekerja. Yang pertama, kekuatan Tuhan. Kekuatan yang maha dahsyat, tidak tertandingi oleh kekuatan apapun. Yang kedua, kekuatan setan. Kekuatan malaikat yang jatuh dalam dosa yang jadi setan. Saudaraku, kekuatan setan ini di bawah kekuatannya Tuhan. Setan berkali-kali berusaha melawan Tuhan, tidak mampu, tidak bisa. Dia berusaha melawan ciptaan yang paling mulia, yaitu manusia. Manusia menjadi sebuah target, menjadi sebuah objek daripada kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan setan. Yang ketiga, kekuatan manusia. Saudara, manusia di antara 3 kekuatan itu adalah kekuatan yang paling kecil. Karena dia sadar kekuatannya kecil, dia bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada kuasa kegelapan. Ada orang yang merasa dirinya lemah, dia mengisi tubuhnya dengan kekebalan, ilmu kekebalan. Ada yang merasa dirinya kurang cantik, kurang ganteng, mengisi dirinya dengan ilmu pelet. Ini ada nggak di antara saudara yang pernah mengisi tubuh saudara dengan ilmu-ilmu demikian? Halo? Nggak ada ya? Semua menikah, semuanya karena jodoh dari Tuhan, amin. Bukan dari dukun, bukan dari ilmu pelet, bukan dari ilmu guna-guna, amin.
tetapi semuanya dari Tuhan. Saudaraku, kalau semuanya berasal dari kuasa kegelapan biasanya tidak lama, tidak bertahan lama. Ya, tetapi kalau dari Tuhan, Tuhan itu beri yang terbaik. Amin. Amin, saudara. Kalau dari Tuhan, Tuhan beri yang terbaik. Jadi jemaat Philadelphia ini sadar kekuatannya tidak seberapa. Pengetahuannya, pengalamannya, saudaraku, talentanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan dunia yang begitu besar, dibandingkan dengan tantangan yang begitu banyak. Kekuatannya tidak seberapa. Sadar karena kekuatannya tidak seberapa, jemaat Philadelphia nurut dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sadar kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, relasi kita terbatas, modal usaha kita terbatas. Semua hidup manusia itu serba terbatas, termasuk waktu hidup juga terbatas. Umur manusia dibatasi antara 70 sampai 80 tahun. Semua serba terbatas. Karena kita sadar kita ini hidupnya serba terbatas, saudaraku. Ayo kita nurut sama Tuhan. Ayo kita taat sama Tuhan. Ayo kita bergantung sama Tuhan. Ayo kita mengandalkan Tuhan. Saya mau menyampaikan ada 4 kebenaran dasar firman yang harus dihidupi dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, hiduplah setiap hari tanpa khawatir. Ini nggak ada yang amin. Maunya saya itu begitu menyampaikan firman yang mengena, saudara langsung shout, amin. Ini yang harus saya lakukan. Pastikan setiap hari hidup kita tanpa khawatir. Nah, ini sudah. Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Ya, karena apa? Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Bapamu tahu apa yang terbaik yang saat ini harus Dia lakukan untuk kita. Saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, orang yang khawatir gampang marah. Ini saya melihat jemaat Purbalingga itu bukan jemaat yang emosional, tetapi jemaat yang kalem, sabar, lemah lembut, murah hati, suka menabung, tidak sombong. Benar ya, saudaraku? Ya, istilah Jawa itu lembah manah, orang yang ngandap asor. Saudara, jadi kenapa Tuhan ngomong jangan khawatir? Pertama, orang yang khawatir itu gampang marah. Yang kedua gampang ngambek. Yang ketiga gampang mutung. Gampang tersinggung. Kenapa, saudara? Kalau kita punya anggota keluarga, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak yang gampang marah, gampang ngambek, gampang mutung, jangan-jangan dia hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dia kurang percaya diri karena dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang percaya diri dan dia akan menjadi percaya orang lain. Nah, saudaraku, kenapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, apa? Gampang marah. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Karena itu mari kita belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Kita gampang bersungut-sungut, ya, gampang ngomel. Ini orang yang suka ngomel pasti hidupnya ditandai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Harga BBM naik ngomel, harga sembako naik ngomel, apa saja menjadi bahan untuk ngomel, saudara. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di gereja ini semuanya tidak ada yang bersungut-sungut. Kalau lagi di gereja, nggak tahu kalau lagi di rumah. Ya kan, saya bukan orang yang maha tahu. Saya nggak tahu kalau saudara di rumah suka ngomel nggak. Pertanyaannya begini, siapa orang yang suka diomelin? Ada nggak di antara saudara yang senang diomelin orang lain? Ada nggak? Ada? Yang ada, kalau ada bisa katakan yang suka diomelin. Karena itu kalau nggak suka diomelin, jangan suka ngomelin orang lain. Wah, mantap ini. Mantap ini. Kalau nggak suka ngomel, waduh, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan itu senang sekali kalau melihat jamaah suka bersyukur, suka memuji Tuhan. Ya.
kalau ada jemaat yang sukanya ngomel, protes terus darah Yesus. Darah Yesus. Tuhan ampuni aku dan ampuni dia, tolong. Karena antara yang ngomel dan yang diomeli bisa sama-sama emosinya, saudaraku. Tetapi kalau kita sama-sama bersyukur, orang yang bersyukur itu membuat orang bisa awet muda. Usia boleh tua, wajah kelihatan baby face, saudara. Contohnya model Pak Hendro. Badan boleh mengembang ke kanan ke kiri, tetapi sukacita itu terpancar dari wajahnya. Yang baik dicontoh, yang saudara tidak suka ya jangan diomeli, saudara. Mari kita sama-sama bersyukur, saudara. Ya, jangan khawatir. Itu 4 kebenaran dasar. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, saudaraku, selalu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saudara mau hidup dalam kehendak Allah, bersyukur setiap hari. Apapun situasinya, keadaannya, bersyukur karena Tuhan kita itu baik. Yang ketiga, kebenaran dasar yang ketiga, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Saudaraku, hidup cuma sekali. Wajah kita setiap hari jangan cemberut, jangan susah. Kalau orang khawatir, orang tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersukacita. Hidup cuma sekali, nikmati hidup. Sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Karena sukacita itu kekuatan. Kesedihan itu kelemahan. Orang yang sedih, mukanya cemberut, cepat tua, cepat bongkok, cepat lemah, dan saudaraku akan cepat pergi ke rumah Bapa. Saudara masih senang hidup? Saudara masih mencintai hidup? Bersukacitalah. Wajahnya orang bersukacita itu apa, saudaraku? Berseri-seri. Amin. Amin. Pagi hari ini yang belum senyum, yang belum bersyukur, ayo ingat, saudara, ingat Tuhan. Tuhan itu beserta kita setiap hari. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara merasa atau tidak, saudara melihat atau tidak penyertaan Tuhan, Tuhan itu konsisten janjinya iya dan amin. Dia berkata, ketahuilah. Dia memberitahu kepada kita, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Sekarang zamannya belum berakhir, saudara dan saya masih hidup. Berarti Tuhan masih menyertai. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita akan ucapkan yer-yer. Sukacita. Kalau saya ngomong sukacita, saudara ngomong kekuatan. Kalau saya ngomong kekuatan, saudara ngomong sukacita. Siap? Sambil mengepalkan tangan, bisa? Saya biasa melayani korem soalnya, saudara. Jadi kalau prajurit siap, siap, itu cepat sekali. Sukacita. Wah, belum kompak, saudara. Ya, belum kompak suaranya, belum jos. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah ini. Wah, luar biasa. Saudaraku, kalau kita bersukacita, di dalamnya ada kekuatan. Kalau kita menjadi orang kuat, kita harus bersukacita. Kebenaran dasar yang keempat adalah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itu artinya saudara menjadi orang bekerja, lakukan bagian itu. Nggak pernah setengah-setengah. Kerja apa saja yang saudara temui, saudara dipercayakan oleh Tuhan, bekerjalah yang terbaik seperti untuk Tuhan. Jadi yang terbaik seperti untuk Tuhan itu bukan hanya pada waktu kita beribadah di gereja, melayani di gereja. Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pelajar, dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan tidak pernah bekerja asal-asalan, tetapi selalu bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan, kita hamba-hambanya. Dialah yang akan memberikan upah.
Saya senang sekali kalau melihat ada jemaat bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Kerjanya itu, standarnya itu tidak dihitung dengan berapa gajinya, berapa nilai ongkosnya. Tetapi yang Tuhan hargai dalam hidup seseorang adalah beberapa sungguh-sungguh. Seberapa sungguh-sungguh kita bekerja, baik ikut orang maupun bekerja sendiri, usaha apapun, seberapa kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, itulah yang berkualitas dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau hari ini saudara mungkin menjadi orang yang bekerja rendahan taruhlah, mungkin kuli, mungkin apa yang dianggapnya biasa-biasa saja nilainya, nilai jualnya itu harganya sedikit. Tetapi kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, yang memperhatikan pekerjaan saudara bukan hanya bos, bukan hanya orang lain, tetapi Tuhan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara, di rumah saya punya tukang yang bekerja ikut saya itu sudah mungkin hampir 10 tahun. Kalau saya lagi ada proyek, dia terpanggil, tapi kalau nggak ada, dia kerja di orang lain. Ini orangnya jujur, orangnya tulus, orangnya baik. Saya tungguin, nggak tungguin, ya kerjanya begitu baik, saudaraku. Dia nggak pernah mencuri waktu, buang-buang waktu, dia selalu bekerja yang terbaik. Dan saya katakan kalau ada orang pesan apa, lagi butuh proyek apa, saya rekomendasikan orang ini, karena orang ini baik, ya, saudara. Jadi orang ini menjadi terkenal orang yang baik, orang yang jujur, orang yang rajin, pekerjaannya pun rapi. Kalau menurut saya itu rapi, nggak tahu menurut saudara. Sehingga kalau ada orang lagi butuh, Pak, ada nggak tukang batu yang bagus? Ada, saya. Ada nggak tukang kayu yang bagus? Ada. Karena orang ini bisa batu, bisa kayu, semuanya bisa. Jadi saya rekomendasikan kepada orang itu, dan dia tidak pernah nganggur, bingung kerja, gara-gara nggak ada pekerjaan. Ini belum Kristen, saudara. Belum Kristen sudah demikian. Nah, seringkali kalau sudah Kristen, apalagi kerja di pendeta, wah, ikut ume kan, ume penuh kasih. Jadi, saudaraku, kalau ume harus penuh kasih, tapi kalau dia semaunya sendiri, lah ini nggak boleh, saudara. Ya, meskipun sesama Kristen, kerja di bos Kristen, kerja di rumah pendeta, segenap hati ini harus tercapai. Dia harus lakukan bagian dia yang terbaik, maksimal, menggunakan segala kesempatan untuk bekerja terbaik. Nah, ini Pak, kebenaran dasar ini kalau ada dalam hidup kita, maka kita sadar bahwa kekuatan kita ini tidak seberapa. Tetapi pada waktu kita menurut firman Tuhan, kekuatan yang tidak seberapa itu ditambah dengan kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan itu menjadi luar biasa, tidak terkalahkan, tidak tertandingi oleh kekuatan apapun. Di tengah-tengah masa sulit seperti kemarin, kita semua dilanda oleh penyakit yang namanya COVID-19. Tetapi Tuhan meluputkan kita, Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kita. Saudara, waktu itu saya tidak sakit, tetapi saya mendengar berita di mana banyak sekali hamba-hamba Tuhan tumbang, meninggal, dan lain sebagainya. Itu roh yang namanya COVID-19 itu mengintimidasi, sehingga saya dikasih tahu oleh Pak Hardono, udah Pak Habib jangan buka HP. Ya, karena kalau nggak buka pengen tahu, buka beritanya setiap hari, termasuk gembala saudara ya, cukup lama di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, kita semua bisa terlindung dari semuanya itu, dan kita diluputkan dari semua mara bahaya yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar menyadari kekuatan kita tidak seberapa. Kenapa kita perlu perlindungan Tuhan? Yang pertama tadi, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang kedua, karena kekuatan kita sadar kekuatan kita ini tidak seberapa. Yang ketiga, saudara, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus sadar di sini. Sadar di luar Tuhan, saudara dan saya
tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seringkali diberi kepercayaan melayani acara doa penghiburan atau acara kematian di Adiguna Purwokerto. Yang dilayani itu ada jemaat yang secara status ekonomi biasa, tapi juga orang yang menengah, tapi juga ada orang-orang yang secara ekonomi adalah orang-orang yang disebut orang kaya atau mungkin rajanya Purwokerto. Saya melihat ya, pada waktu hidup, ini orang ini luar biasa, relasinya dengan pihak bank, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga, dengan masyarakat. Wah, penghormatan karangan bunga begitu melimpah luar biasa. Tapi sekarang dia ada di peti mati. Ya, keluarganya yang ngeliatin. Dan setelah semua rangkaian acara doa penghiburan dan sebagainya, 3 hari atau 4 hari berikutnya dimakamkan atau dikuburkan. Dapat kapling tanah berapa ukurannya, saudara? 1 kali 2. Yang miskin dapat berapa? Yang kaya dapat berapa? Sama. Yang beda hanya petinya, saudara. Harga petinya beda. Dari 1 juta mungkin sampai puluhan juta atau mungkin ratusan juta. Ada seorang yang datang cerita kepada saya, Pak, ngerti nggak? Petinya papaku itu dari kayu jati yang besar sekali. Sampai nggak kuat digotong itu dorong pakai roda. Harganya ngerti nggak Pak berapa? Waduh, saya nggak tahu ya. Itu ratusan juta ya. Semua baju kesayangannya apa-apa dimasukkan di situ, jam tangan, kacamata, Alkitab dimasukkan. Ya, saudaraku, itu bentuk penghargaan dari yang hidup, ya silakan saja. Tapi kalau bagi saya, nggak tahu bagi saudara terserah. Lebih baik kalau ada barang-barang yang masih bisa digunakan oleh yang hidup, jangan dibawakan. Ya, bisa dibagi untuk orang lain atau bisa digunakan oleh yang membutuhkan. Karena apa, dibawakan juga percuma. Di sana, hidupnya juga mungkin jarang baca Alkitab. Sudah masuk peti, bawain Alkitab. Apakah Alkitab itu nanti dibaca di sana? Apakah malaikat tertarik? Oh, ini Kristen beneran nih, bawa Alkitab. Man robuka, apa agamamu, apa kitabmu? Ini Alkitab. Kan nggak begitu, saudara. Ya. Jamnya dibawa, itu jam yang dari emas dibawa. Waduh, saudaraku, saking kayanya, menjadi milioner, menjadi miliarder, sehingga kalau bisa apa saja dibawakan. Padahal di sana nanti akan kembali menjadi tanah. Tetapi saudaraku, pada waktu kita sadar bahwa kekuatan kita ini tidak seberapa, dan kita sadar juga di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang membuat saudara dan saya nurut sama Tuhan, ya, taat sama Tuhan. Kalau saudara saat ini sehat, gunakan kesehatan saudara untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena gini saudara mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita akan berhadapan dengan beberapa ayat. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara, kita sadar gak? Kita sehat, kesehatan kita itu mestinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita pinter, kepandaian kita itu bagi kemuliaan Tuhan. Kita kaya, harta kekayaan kita harus dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Ayatnya jelas, muliakanlah Allah dengan harta, muliakanlah Allah dengan suaramu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya seluruh aspek hidup kita harus pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita gunakan seluruh aspek hidup kita untuk mempermuliakan Dia, kekuatan kita yang tidak seberapa, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan Allah memberikan kekuatan kepada kita, saudara menjadi orang-orang Kristen yang hebat, orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang bukan hanya diberkati hidupnya, tetapi hidupnya akan menjadi berkat. Seringkali orang Kristen itu, saudaraku, menerima kebenaran itu berhenti di tengah jalan. Diberkati titik, diberkati cukup, diberkati selesai. Aku bisa menikmati semua berkat Tuhan. Tetapi jangan lupa, diberkati
supaya menjadi berkat. Saudara sudah diselamatkan supaya memberitakan kabar keselamatan, orang lain juga diselamatkan. Apa sih yang dibanggakan dalam hidup kita, saudara? Kalau Tuhan katakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan mengingatkan begini, jangan sampai kita merasa bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kita merasa bisa, merasa mampu, merasa berjasa, apalagi hubungannya dengan pelayanan. Saya katakan kepada jemaat yang ada di Sokaraja, yang paling penting di gereja ini bukan saya sebagai pendeta, bukan istri saya, bukan anak-anak saya. Tapi saya juga mau katakan, bukan saudara sebagai majelis, sebagai orang yang menganggap atau dianggap mungkin kaya atau mampu. Yang paling penting di gereja ini adalah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, Yesus Kristus kepala gereja dan pemilik gereja. Dia yang paling penting, kehadirannya, keberadaannya, tuntunannya, bimbingannya, itulah yang menjadi kekuatan hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang membanggakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang menjadi kebanggaan hidup kita, Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Saudaraku, siapapun yang melayani, siapapun gembalanya, siapapun orang yang ikut terlibat dalam pelayanan, siapapun donatur yang menyumbang, yang memberi persembahan terhadap gereja, dia tidak akan menjadi orang yang merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Karena kita semua yang melayani, kita berkata, semua yang dapat aku lakukan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Ayat terakhir yang akan saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku, perlindungan Tuhan, para malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk berkemah di sekeliling orang benar, melindungi nyawanya, melindungi kesehatannya, melindungi harta bendanya, sehingga kita terlindung dari segala yang jahat. Kita semuanya boleh aman dalam perlindungannya. Saudara tidak tahu bahwa hidup kita dilayani malaikat setiap hari. Itu roh-roh yang melayani orang percaya, roh-roh malaikat yang melayani orang yang beriman, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani kita sekalian. Pagi hari ini kalau kita bisa bangun, kita sehat, kita bisa buka mata, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, itu mujizat, itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Banyak orang bangun, harusnya bangun tidur, tetapi dia tidur selamanya. Banyak orang bisa toleh kanan kiri, itu bukan otomatis. Saya pernah melayani satu jemaat di Cilacap. Ibunya datang, Om tolong doakan anak saya. Kenapa? Dia tidur larut malam, begitu bangun dia bangun, masih ngantuk dia bangun, dia menguap. Ya, wah, nggak bisa nutup lagi, macet engselnya. Tolong doain. Kalau saudara sampai menguap dan bisa tutup mulut lagi, itu pun anugerah Tuhan. Itu perlindungan Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam hidup kita tidak ada yang otomatis. Penggerak sumber hidup, perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Itu yang kita andalkan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Saya undang kita pengen berdiri bersama-sama. Dengan kuasa-Mu
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang tembok perlindungan Tuhan atau pagar perlindungan Tuhan yang jebol. Hidup kita sakit-sakitan, usaha kita selalu gagal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mengapa kita perlu perlindungan Tuhan? Sadar saudara, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sadar, kekuatan kita terbatas. Sadar, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau bergantung, berlindung, bersandar hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dialah gembala yang baik. Dia tidak akan menjerumuskan kita. Dia selalu menuntun ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, agar di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah gelora hidup, tantangan, bahkan resesi global yang akan melanda dunia, kita boleh dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pastikan seluruh keluarga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan puja ini refnya saja. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa kau anakku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa kau anakku. Ku terasa kau anakku. Ku Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun. Roh Kudus berkarya, menaungi, melindungi, mengurapi kami. Di awal tahun 2023 kami butuh Tuhan. Kuasa pengurapan yang baru turun kembali memenuhi hidup kami. Perlindungan Tuhan yang tak sempurna dan nyawa kami, kesehatan kami, harta benda kami, gerejamu, pekerjaanmu ya Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Haleluya. Engkau menilik setiap kami Tuhan pagi hari ini. Anak-anakmu, jemaatmu yang mungkin sedang berbeban berat, sedang bermasalah dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mau bergantung kepadamu, berharap kepadamu, bersandar kepadamu. Engkaulah Tuhan jawaban hidup kami. Engkaulah perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, setiap celah yang ada, setiap tembok-tembok yang rusak, kami Tuhan perbaiki di dalam nama Yesus. Hidup kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, Bapa, pulihkan kesehatannya, pulihkan kekuatannya, pulihkan tenaganya, pulihkan nafsu makannya. Di dalam nama Yesus kami memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, bahkan yang mungkin sedang mengikuti ibadah secara online, diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun dalam hidupmu, kesembuhan demi nama Yesus terjadi. Demikian hidup kami, keluarga kami yang sedang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami, ekonomi kami, keluarga kami dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dengan semua apa yang Kau berikan kepada kami boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai, melindungi, tiba di rumah dengan sehat, dengan selamat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami di hadapan Engkau Bapa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari